Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Tatkala banyak orang datang minta dibaptis, Yohanes memberitakan, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Kaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat di YouTube, di Instagram, itu banyak yang mengulas tentang Paus Benediktus ke-16 yang kemarin baru saja dimakamkan. Dan menurut riset dan kesaksian dari orang yang menemani dia di saat terakhirnya, ada satu ungkapan kalimat yang dia ucapkan sebelum mengembuskan nafas terakhir. Ada yang tahu ucapan Paus Fransiskus apa? Ucapan Paus Fransiskus sebelum menghembuskan nafas terakhir, menurut kesaksian orang yang menemaninya adalah, "Tuhan, saya sungguh mencintai." Itu kalimat terakhir dari Paus Benediktus sebelum menghembuskan nafas terakhir. "Tuhan, saya sungguh mencintaimu," atau "saya sungguh mengasihimu." Dan kita bersyukur bahwa melalui Paus Benediktus ke-16 ini, kita semakin diteguhkan. Kita mungkin sudah sering mendengar Allah adalah kasih. Kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan lain sebagainya. Itu kan sifat-sifat Allah dalam pengalaman hidup kita. Maka melalui Paus Benediktus ke-16 ini, kita semakin menyadari bahwa adalah kasih, bahwa aku sungguh mengasihi. Dan itu dia tulis tahun 2005. Ketika dia terpilih sebagai paus, dia tulis sebuah tulisan yang berjudul Deus Caritas Est, yang artinya adalah Allah adalah kasih. 2005. Ketika dia terpilih sebagai paus, itu dokumen pertama yang dia keluar. Sejalan dari saudara dengan apa yang kita dengar dalam bacaan Injil. Ketika Yesus dibaptis, lalu Yesus menengadah ke langit, langit terkoyak, dan apa yang terdengar? Suara, "Aku mengasihi engkau, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku." Kau adalah anak yang kukasihi. Maka saudari-saudara, poin yang pertama, kita punya satu modal yang sungguh luar biasa. Kita punya sesuatu jaminan yang sungguh luar biasa bahwa Allah mengasihi kita. Itu udah gak usah diragukan lagi. Karena dia adalah kasih, maka kalau dalam bahasa dokumen gereja, kasihnya itu meluap-luap. Seperti kalau kita isi ember, kita buka terus kerannya, itu meluap-luap terus. Atau kita isi gelas dengan teko, kita cur terus. Itu meluap-luap kasihnya karena dia adalah kasih. Gak akan habis dia. Modal pertama, jaminan pertama kita adalah Allah mengasihi kita. Dalam perjalanan hidup kita di dunia, kadang peristiwa-peristiwa dunia ini, peristiwa-peristiwa pengalaman-pengalaman yang kita alami,
tak dipungkiri kita merasa dalam tanda kutip, kok saya nggak dikasihi Tuhan ya kayaknya. Kok saya harus mengalami begini ya. Paling sering ketika kita merasakan sakit, ketika kita merasa susah, ketika kita merasa ditinggalkan sama orang yang kita sayang. Kadang-kala kita bertanya, Tuhan gak sayang sama Tuhan, gak mengasihi saya, kenapa? Itu manusiawi. Kita mengalami seperti itu. Ketika kita tersakiti, ketika kita hidup di dunia yang kejam ini, kita kadangkala tertutup matanya untuk melihat kasih Tuhan. Karena pengalaman kita, seperti juga Yohanes, ketika Yohanes bersama murid-muridnya melihat Yesus, dia katakan, bahkan membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Begitu rendah diri. Padahal Yohanes ini orang hebat. Yohanes itu yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kadangkala tertutup dengan rahmat itu. Tertutup dengan segala kegelisahan, segala kesakitan dunia kita, segala persoalan dalam diri kita, sehingga mata kita tertutup kasih Tuhan. Padahal kasih Tuhan tuh melimpah-limpah. Ya kalau kita main hitung-hitungan misalnya, ya kasih Tuhan tuh lebih besar daripada apa yang kita alami di dunia ini. Kadang-kala itu enggak kita. Maka saudari-saudara, sore hari ini kita semua tanamkan dalam diri kita kata-kata ini. Seperti Paus Benediktus mengatakan, Tuhan aku mengasihi engkau. Karena apa? Karena Paus Benediktus menyadari betul bahwa Tuhan mengasihinya. Dan kita tanamkan dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam hati kita. Kamu anak yang kepadamu. Kamu anak yang kukasihi. Kita semua. Kamu anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Sehingga ketika kita merasakan dikasihi oleh Tuhan melalui sesama, hatinya tuh juga mau mengasihi. Hatinya juga mau mencintai. Dan hatinya juga mau. Maka yang dilakukan oleh Keuskupan Agung Jakarta satu tahun ke belakang, itu mengkampanyekan. Kalau Anda cari di Google, hashtag aku dikasihi, aku mengasihi. Harus pertama-tama merasa dikasihi. Baru kita senantiasa muncul dengan sendiri. Aktif untuk mengasihi. Saudari-saudara, semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang kasih Tuhan dan mampu mengasihi. Seperti Paus Benediktus mengatakan, Tuhan aku mengasihi. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Walaupun kadangkala kami tidak menyadarinya, tertutup oleh kesulitan-kesulitan dunia, persoalan pergumulan hidup kita masing-masing. Tapi Engkau senantiasa setia mengasihi kami. Maka kami mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan untuk setiap pekerjaan, rencana studi lanjut, keluarga, dan pelayanan dari kami, Felicitas Cynthia. Juga mohon kedamaian abadi untuk saudari-saudara